Ini depan-depan saya ini asisten apa semua itu kan suka cari muka. Iya toh? Iya Pak, sudah betul itu Pak. Apa kau cari dek. Hei, ada masalahmu bos, curhat kepada Allah. Saudaraku pegawai negeri, ada masalahmu, jangan kau cari muka sama PJ. Jangan kau cari muka sama wali kota. Biar wali kota suka kamu, kalau istrinya ndak suka kamu, ndak jalan kamu. Hei, ada masalahmu, curhat kepada Allah. Perbaiki solatmu. Rumah tanggaku kau ndak bahagia, pasti solatmu ndak beres. Usahaku kau selalu gagal, pasti solatmu tidak beres. Saya solat Ustaz, betul kau solat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan solat duhur, kau tidak ikhlas. Saya solat Ustaz, betul kau solat tapi main-main. Allahu Akbar. Waliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ada lagi yang sholat kayak kena angin. Allahu Akbar. Ada lagi sholat lebih kah. Hei, sholat bos. Apa alasanmu tidak sholat? Ustaz, saya sariawan. Silakan kau sholat sariawan. Allahu Akbar. Balik. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih kau keringanan, duduk. Lambat loading itu bapak itu tadi. Ya, hei, kita lagi di hutan Ustaz. Kencing, tidak ada apa air. Kau pakai daun. Ini urusan laki-laki. Misal tak? Kebiasaanmu kencing berdiri. Tidak ada air. Agama mengajarkan kau ambil daun 3 lembar. Berapa? 3 lembar. Caranya, ambil daun pertama, gosok ke bawah. Kenapa ibu-ibu yang sensi? Ambil daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan kau kasih begini, tambah kotor. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Kita lagi tangkap ikan Ustadz di laut. Kita tidak tahu kiblat Ustadz, tidak ada kompas. Kau lihat di mana matahari terbenam. Di situ matahari terbenam, kau arahkan perahumu takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah pula kau goyang-goyang lagi begini. Jelas? Tidak bisa duduk, Allah kasih keringanan, kau baring. Tidak bisa baring, kau sholat pakai isyarat. Tinggal matamu kau kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih lagi keringanan, kau sholat dalam hati. Mata tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, tinggal mata dalam hatimu. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Apa alasanmu anak muda tidak mau sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling orang Bugis kalau kaya giginya dia kasih emas. Ustaz, saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Beliau minta tetap sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sakit Ustaz, Nabi Ayub. Saya cakep Ustaz, dia cakep tidak mau sholat. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Itu Nabi Yusuf disuruh ibu-ibu iris bawang, lewat Nabi Yusuf,
Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena terpesona dengan gagahnya Nabi Yusuf. Tetap sholat. Dia tinggi jabatannya Ustaz. Ada kala jabatannya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi, komandannya semua nabi. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kalau orang kaya tidak sholat, orang masih maklum. Itu wah, kaya. Selebriti tidak sholat, ya terkenal satu Indonesia. Pejabat tidak sholat, ya ada jabatannya. Tapi kalau kau sudah miskin, tidak terkenal, jelek, bau mulut, busuk ketek, kau tidak salat lagi. Maka hikmah maulid pertama, yuk bawa pulang apapun masalahmu, sholat. Saya tidak takabur. Ini hanya motivasi buat adik-adik yang lagi sekolah. Kau dengar itu gelarnya tadi pada saat. Coba lihat itu gelarnya banyaknya. Coba istriku juga banyak begitu ya. Hei, doktor 2. 2 doktornya bos. Beda ilmu. Beda negara tempatnya sekolah. Bersamaan waktunya. Tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Sholat kok. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa tidak? Tidak mungkin. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan keluar dengan selamat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minta, apa masalahmu? Solatmu diperbaiki. Minta. Sudah minta Ustaz, kenapa Allah tidak kasih? Bukan solatmu yang masalah, tapi apa yang kau minta tidak cocok buat kau. Saya dulu tamat SMA, daftar akabri. Mau jadi akabri penerbang. Ceper. Kurang ajarin. Kok ketawa lagi saya pindah. Teman saya lulus. Sekarang dia 2 bunga. AKBP. Reserse di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua. Ayo, minta ya Allah kasih saya keturunan. Sudah 9 tahun minta tidak dikasih. Allah tahu kau tidak cocok menjadi ibu. Saya minta jadi pegawai negeri 3 kali daftar tidak dikasih. Allah tahu kalau kau jadi pegawai negeri kamu akan korupsi. Maka saudara, perbaiki sholat, minta kepada Allah. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, sangka baik. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Di tahun ke-6 dia pergi ke dokter ahli kandungan, periksa. Wih, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang. Dia telepon suaminya, bang, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, kata suaminya. Tapi jangan kau cerita ya dek, malu kita kalau tidak jadi. Baik bang, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa pak? Ibu terlambat 2 bulan. Mulai dicurigai suaminya. Pasti ini penyebab. Ini dia cerita lagi nih. Datang suaminya baru, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Maksudnya apa? Kenapa PLN tahu? Pasti kau yang bocorkan padahal kita hanya berdua. Oh, suaminya marah, dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku hamil 2 bulan? Terlambat 2 bulan. Ada apa kau tahu? Istri saya terlambat 2 bulan. Ini pak, ada catatannya. Hapus itu catatan. Boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Terpaksa pakai lilin. Sangka baik. Ada masalah, sabar, perbaiki sholat. Ya, ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid, ini 7 hari kau belum sholat. Belum bersih bang. Bohong kau, masih ada sedikit-sedikit. Kau pasti bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Hei. Yuk, adik-adikku sekalian, sholat. Sholat. Kalau kalian baik sholatmu, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu.
Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya? Hamba yang rajin sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah sholat. Jangan lepas sampai di situ. Oleh-oleh kedua, untuk maulid kali ini, setelah Anda rajin sholat, yuk datang berjamaah di masjid. Ada 10 golongan kata Nabi yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Satu di antaranya adalah mereka laki-laki normal, sehat, tidak ada halangan, dia tidak datang berjamaah di masjid. Oh Alhamdulillah di Pekanbaru ini Pak, Masya Allah, kemana-mana saya ke masjid, ramai masjid. Apalagi kalau subuh, penuh. Sampai di luar Pak, tidak ada di dalam. Sudahlah, saya tahu rahasianya. Kenapa orang Islam malas ke masjid? Kenapa kita umatnya Nabi malas ke masjid? Padahal Nabi tidak pernah dalam hidupnya lepas sholat jamaah. Kalian kalau cinta kepada Nabi, bukan cuma datang maulid seperti ini. Ayo, hidupkan sholat jamaah. Tidak bisa jamaah di kantor, di masjid, di kantor. Kita tidak bisa hilangkan kerjaan Ustaz. Di samping mejamu, ajak temanmu yang satu. Ayo kita jamaah. Ayo berjamaah Pak. Tidak bisa ke masjid, jauh masjid. Kau jamaah di rumahmu. Berjamaah. Insya Allah kalian dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mana orang ditangkap gara-gara rajin berjamaah? Breaking news. Sekilas info. Dasat Latif ditangkap KPK gara-gara rajin berjamaah di masjid. Tidak ada itu Pak. Maka Bapak Ibu adik-adikku, kau sholat berjamaah. Ini yang ceramah nih. Tidak pernah saya mondok. Tidak pernah saya sekolah agama secara khusus. Di mana saya belajar? Di masjid. Ayo hidup sholat berjamaah. Kenapa orang Islam malam berjamaah? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau misalnya wali kota umumkan, siapa yang datang berjamaah sholat subuh, diberikan beras 10 kilo, minyak 2 liter, pulsa 200 ribu. Wow. Penuh masjid Pak. Setengah 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Apalagi sebab orang Islam malas berjamaah, karena dia tidak tahu pahalanya. Saudaraku, apa pahala berjamaah? Satu, kata Nabi, kalau kau sudah wudhu menuju ke masjid, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu gugur dosa kecilmu. Jadi bayangkan kalau rumahmu 200 meter dari masjid, PP 400 meter, berapa langkah pahala? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau jalanmu begini. Berapa langkah pahala kau dapat? Apalagi pahala berjamaah kalau gerimis, kalau hujan atau debu yang terbang melengket di bajumu, hujan basah bajumu, itu nanti akan menjadi payungmu, akan menjadi pelindungmu supaya kau tidak disentuh api neraka. Maka kalau hujan jangan cemas. Pakai payung, basah bajumu, basah sarungmu, itu yang melindungimu dari api neraka. Jangan juga sudah dengar begini, mau ke masjid, hujan, dia buka payungnya. Itu belen-belen namanya itu. Apalagi keutamaan berjamaah. Yang ketiga kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, pagar, aspal, dinding, rumput, tumbuhan, tegel, itu akan jadi saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya setiap kita sholat Jumat, sholat sunnah, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Supaya apa? Makin banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga sudah kode, itu sunnah. Pergi jalan ini, pulang jalan sana. Itu sunnah. Jangan juga salah paham. Sudah dengar begini, dari rumahnya diambil motor, dia ke pasar dulu, keliling. Lapangan sepak bola. Baru dia ke masjid. Sampai masjid sudah selesai berjamaah. Apalagi, ini yang paling terkenal, 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali ibu sholat, 27 kali sholat di rumah. Kalau sholat 1 kali di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi kalau bapak pakai serban, 70 kemuliaan. Artinya apa? Yang tidak pakai serban, 70 kali sholat baru sama 1 kali salat orang yang pakai serban. Sholat berjamaah. Bagaimana kalau perempuan? Boleh enggak? Boleh. Tidak ada ulama yang melarang. Tidak ada hadis Nabi yang melarang. Silakan kau datang berjamaah. Kenapa dulu perempuan sempat dilarang oleh Nabi? Karena waktu itu tidak aman, diculik dan diperkosa. Dulu. Sekarang di Pekanbaru aman.
Apalagi kalau usiamu sudah 65 tahun. Siapa mau juli kok? Bikin repot. Bau minyak gosok, batuk-batuk, jalannya setengah mati. Siapa mau juli? Ayo salat berjamaah. Kenapa lagi yang ketiga orang malas berjamaah? Kadangkala manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid bangga kalau tinggi saldonya. Saldo kas 80 juta. Begitu kita masuk toilet tidak ada airnya. Ini panitia nanti diseret kau masuk neraka. Kenapa kau simpan uangnya orang? Jadikan dia keran, jadikan dia kipas angin, jadikan dia AC, jadikan dia dispenser. Tenang kau, saya gaspol kau. Ya, ada juga panitia masjid senang betul. Saldo kas 100 juta. Begitu kita mau sujud, karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Jangan simpan uangnya orang. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid, Pak. Manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun, Pak. Ber-AC. Karpetnya 2-3 tahun ganti. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya. Muadzinnya digaji khusus bulan-bulan seperti layaknya pegawai negeri. Imamnya juga bagus. Orang senang ke masjid. Kenapa? Dia merasa enak, nyaman di masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Tinggal lempak lagi giginya di depan. Azan. Ayo sholat. Anak muda bilang, dia lagi tuh azan. Iya lagi tuh azan. Apalagi panas. Sound sistemnya jelek. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai selesai. Karpetnya sudah 8 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, banyak semut. Apalagi penceramanya, neraka saja terus dia cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar, digunting ledamu, ditusuk matamu. Kata anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut saja itu. Ya. Dapat lagi imam, la haula wala quwwata illa billah. Imam yang suka ganti-ganti, tukar-tukar perintah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Itu perintah agama. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam mahal. Baru mau takbir sudah lama, Pak. Apa itu, orang capek menunggu di belakang. Kita sudah siap, mesin sudah panas, tunggu masih lama lagi dia. Apalagi kata Nabi, kamu ringkas. Kenapa? Kan macam-macam jamaah di belakang. Ada anak muda pakai motor baru, lupa ambil kuncinya. Hilang sudah kunci. Hilang motor saya ini. Aduh, lamanya lagi nih ya. Ada juga ibu-ibu yang tahan kentutnya. Lama lagi. Ada bapak-bapak yang sudah janji istrinya mau dijemput. Sudah menelpon 17 kali tidak datang-datang. Lama juga Pak Imam, marah, mengamuk lagi istri saya ini. Maka dikatakan ringkas. Ada imam dia siksa orang tua yang rematik. Kalau itu orang tua kasih, kalau rematik selalu jatuh kepalanya. Belum selesai naik lagi kepalanya kembali. Belum selesai jatuh lagi. Waduh, kasihannya Pak. Ya, baca ringkas. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya satu, kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 47. Dia khusyuk dengan bacanya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, imam belum selesai, terpaksa dibaca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid. Belum selesai Pak Imam,
Dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pekanbaru. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang di depan kita baca. Caleg DPR RI nomor Ya. Ya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal supaya apa? Supaya kalau kau salah ada yang bisa luruskan. Kalau imam baca watin salah, kita bisa bantu. Tapi begitu dia baca yang hanya dia hafal, ya sudah, hadapi sendiri kesusahanmu. Ada ini cerita Pak, saya tidak tahu benar atau tidak, cerita aja ini. Pulanglah penghafal Quran, anak-anak remaja, mau dites hafalannya, kau jadi imam nak? Dia ada jadi imam, dia bacalah surah yang dia hafal, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya, stres. Namanya orang stres pasti hilang hafalan. Dia tidak bisa sambung apa bacaannya tadi Pak. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Apa lagi sambungannya ini? Suasana masjid hening. Tidak ada juga yang bisa membantunya. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dan di belakang juga, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak dari belakang. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Waktu saya kecil di kampung, ruku, sujud, lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya, lama sekali. Kira-kira waktu saya itu SD. Tiba-tiba ada kawan saya, tidak tahan dia sujud lama, dia angkat kepalanya. Langsung teriak, "Hui, hilang imam!" Ternyata imam yang ditunggu kasih bangkit hilang di tempatnya. Kacau sholat, bubar. Bubar sholat Pak. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah?" Dia bilang, "Saya kentut nak." Kita bilang, "Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami supaya kau dilihat keluar." Dia bilang, "Sengaja nak, saya malu kau tahu." Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Makanya dalam fikih sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Jadi makmum juga ada aturannya. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Itulah sebabnya Nabi anjurkan, ketika kau mau berjamaah di masjid, kau sikat gigi dulu. Apalagi kalau subuh. Bayangkan kalau kau tadi malam makan jengkol, makan pete, pas di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kiri, kau nguap. Pasti dia kenang kau sampai mati. Besok kau lewat naik motor busuk mulut itu. Ya, ada juga jamaah kalau datang kayak dialah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu kita. Allah. Oh. Bismillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan juga bos. Kayak dia mau gigit telinga. Apalagi ada juga itu biasa anak muda ganggu kaki kita. Dikasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah saya kasih pindah kakiku, dia kasih pindah lagi. Akhirnya saya main-main rasanya di sholat. Dia kasih pindah kunjak. Selesai sholat dia bilang, "Pak Ustadz, kenapa kunjak kaki? Kau ganggu saya, ha? Kenapa kau kasih lagi kakimu? Akhirnya kakiku aja kupikir." Dia bilang, "Supaya sap rapat Ustadz." Kalau mau rapat sap, jangan kakimu, tapi bahumu. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kaki, boleh kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Begitu kau ruku, Allah. Hei. Jadi makmum, jangan ganggu orang. Ya, jadi imam pahami. Karena kalau kau jadi imam tidak paham makmum, maka kacau sholat jamaah. 2024 kita akan milih imam. Imam kita berupa presiden. Kalau kau salah memilih presiden, kacau sapmu. Saya minta kepada saudara-saudaraku sekalian, saya cinta kalian sebagai sebangsa dan senegara. Kasihan kita, negara kita mayoritas Islam, tapi kita banyak yang miskin.
Apa kita miskin karena negara miskin? Tidak. Anda tahu, ke depan nanti mobil listrik yang dioperasionalkan. Dan 4 bahan dasar bahan listrik, mobil listrik 3 ada di Indonesia, hanya 1 di luar Indonesia. Satunya diantaranya nikel.